Lisa ini memelihara seekor kucing. Kucing jantan belang 3. Kalau orang Jawa bilang ya kucing telon. Memang kucing itu memang nyata sekali. Warnanya tuh belang 3. Warna putih, corak kuning, dan sedikit corak hitam. Memang sekilas terlihat kucing itu memang ya kucing telon lah. Memang susah sekali. Kucing telon ini boleh dikatakan kalau yang jantannya ya memang 1001 lah yang ada. Sebelum kejadian ini terjadi, sebelum di jam 7 malam itu, kucing jantan yang dipelihara oleh keluarga Lisa ini, kucing belang 3 itu, ya seperti dia tuh merasa aneh, nggak seperti biasanya lah tingkah lakunya. Yang biasanya kucing jantan ini anteng, tapi di jam 7 malam itu sebelum angin bertiup kencang, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia gelisah, keluar masuk rumah, ngeong-ngeong, dan dia tuh menatap Lisa tuh sambil ngeong-ngeong. Seperti seseolah dia ingin menyampaikan ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Cing, kalau kamu memang memiliki tuah telon belang 3, coba obati majikan kamu, obati Liza yang sudah membesarkan kamu, Liza yang sudah merawat kamu. Kamu bisa, aku tahu kamu bisa. Dan kucing itu segera berlari keluar dan mengais-ngais pagar dari rumah Liza ini. Kucing itu mengais-ngais di situ. Nah, paranormal ini mengikuti. Kedua orang tua Lisa ada juga di sana dan kucing ini menemukan bungkusan hitam. Bungkusan hitam yang ukurannya nggak terlalu besar lah. Ketika dibuka, bungkusan hitam itu berisi fotonya Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Riyu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik untuk sahabat-sahabat dengarkan. Kisah misteri kali ini menceritakan keajaiban. Allah memberikan petunjuk dari seekor kucing untuk menyembuhkan seseorang dari pengaruh ilmu santet atau ilmu hitam. Jadi, seorang wanita yang terkena ilmu santet dapat disembuhkan oleh seekor kucing peliharaannya. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat menggemaskan. Mungkin hampir di setiap rumah sahabat-sahabat pasti memelihara kucing. Karena dalam ajaran agama Islam juga, baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau sangat menyayangi kucing. Beliau dulu pernah memiliki 1 ekor kucing peliharaan. Menurut hadis yang diriwayatkan, saking sayangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kucing peliharaannya, ketika jubah Nabi ditiduri oleh kucing tersebut, ya, Nabi mau menggunakan jubah itu, Nabi nggak membangunkan kucing yang sedang tertidur di jubahnya, ya. Nabi lebih rela memotong lengan jubah yang ditiduri kucing itu daripada membangunkan kucing tersebut. Nah, kucing ini juga banyak sekali menyimpan misteri. Ada yang mengatakan kucing ini bisa membawa hoki. Ada juga kucing ini bisa menangkal makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah kita. Dan banyak juga yang mengatakan kalau kucing ini adalah guru dari pengobatan tradisional. Konon katanya di zaman dahulu banyak tabib-tabib besar
belajar dari kucing untuk mencari ramuan-ramuan obat. Karena kucing ini sangat pandai sekali untuk mengobati dirinya sendiri. Dia bisa membedakan mana tumbuhan-tumbuhan racun dengan tumbuhan-tumbuhan obat. Nah, jadi di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kota Jambi. Kurang lebih kejadian ini di tahun 2001 yang lalu, yang mana seorang wanita muda, kita sebut saja dengan nama Lisa. Lisa ini terkena guna-guna, terkena santet. Bagian kakinya ini bengkak. Ya, dibawa berobat, dokter mengatakan kalau Lisa ini terkena kaki gajah, ya, penyakit kaki gajah yang menyebabkan kakinya ini bengkak, dan yang lebih parah lagi, Lisa ini tidak bisa buang air kecil secara normal. Ya, seperti ginjalnya terganggu lah. Tapi ketika diperiksakan ke dokter, Lisa ini ginjalnya normal. Cuman bagian kakinya saja lah yang bengkak. Dokter mengatakan kena sakit kaki gajah. Nah, keluarga dari Lisa ini awalnya sama sekali nggak curiga kalau si Lisa ini terkena guna-guna atau terkena sihir. Orang tuanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter, ya, kalau Lisa ini memang terkena penyakit medis. Ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lah Lisa ini minum obat dari dokter, tapi penyakitnya ini sama sekali nggak bisa sembuh. Kakinya semakin bengkak, dan yang lebih parahnya lagi, penyakit Lisa yang buang air kecilnya nggak normal ini semakin parah. Nah, jadi diceritakan pada suatu hari, 3 tahun yang lalu sebelum tahun 2001, Lisa ini pernah mengalami sebuah kejadian aneh. Keluarga Lisa pernah mengalami kejadian aneh di rumahnya. Lisa ini memelihara seekor kucing. Kucing jantan belang 3. Kalau orang Jawa bilang ya kucing telon. Memang kucing itu memang nyata sekali. Warnanya tuh belang 3. Warna putih, corak kuning, dan sedikit corak hitam. Memang sekilas terlihat kucing itu memang ya kucing telon lah. Memang susah sekali. Kucing telon ini boleh dikatakan kalau yang jantannya ya memang 1001 lah yang ada. Orang yang memelihara kucing telon ini memang seseorang yang sangat beruntung sekali, dan keluarga Lisa kebetulan memelihara seekor kucing jantan yang belang 3 yang disebut kucing telon. Nah, 3 tahun sebelum tahun 2001, kejadian aneh terjadi di rumah Lisa sekitar jam 7 malam. Angin bertiup kencang, tapi pusaran angin yang bertiup kencang itu cuma berada di sekitaran rumah Lisa. Nah, pada hari itulah Lisa mengalami hal yang sangat aneh sekali. Dia tiba-tiba merasa kakinya panas sekali, dan mulai hari itulah kaki Lisa ini bengkak. Ya, kalau orang bilang seperti kaki gajah, dan mulai hari itu juga lah Lisa ini sangat kesulitan untuk buang air kecil. Ya, mulai sehari sekali buang air kecilnya, makin kesini makin parah, 2 hari sekali, bahkan Lisa ini sampai di kateter, ya, dimasukkan alat lah ya ke kemaluannya untuk bisa Lisa ini lancar buang air kecil. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, sebelum di jam 7 malam itu, kucing jantan yang dipelihara oleh keluarga Lisa ini, dia itu merasa aneh, nggak seperti biasanya lah tingkah lakunya. Yang biasanya kucing jantan ini anteng, tapi di jam 7 malam itu sebelum angin bertiup kencang, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia gelisah, keluar masuk rumah, ngeong-ngeong, dan dia tuh menatap Lisa tuh sambil ngeong-ngeong, seperti seseolah dia ingin menyampaikan ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Tapi Lisa ini, walaupun dia memelihara kucing itu dari kecil, dia ini nggak tahu kalau kucing ini bertingkah aneh. Pada hari itu dia nggak sadar. Nah, keluarga Lisa pun ngomong, ngapain sih ini kucing dari tadi keluar masuk, meong-meong. Nah, akhirnya kucing jantan itu karena mengganggu ketenangan dari keluarga Lisa, dikeluarkanlah dari rumah karena angin bertiup kencang. Seluruh bagian pintu rumah, jendela tuh ditutup rapat, dan kucing jantan yang belang 3 ini dibiarkan di depan rumah. Ya, lalu hari-hari pun berlalu. Lisa ini mengalami penyakit yang aneh. Tiba-tiba aja ketika angin itu bertiup kencang, kucing itu bertingkah aneh. Keesokan paginya Lisa mulai merasakan penyakit yang dia idap selama 3 tahun, dan di tahun 2001 ketika keluarga Lisa ini sudah boleh dikatakan menyerah lah dengan penyakit anaknya. Bahkan yang lebih parahnya lagi,
pacar Lisa ini sampai meninggalkannya karena Lisa mengatakan kalau pacarnya itu nggak mau melihat kondisi Lisa seperti itu, nggak sembuh-sembuh. Padahal awalnya ketika Lisa ini sakit pacarnya ini selalu memberikan motivasi, selalu mengajak Lisa nih, ayolah berobat, kamu pasti bisa sembuh. Tapi mungkin penyakit Lisa ini tergolong aneh. 3 tahun penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Beberapa rumah sakit sudah didatangi, beberapa dokter spesialis bahkan sudah didatangi oleh keluarga Lisa, tapi penyakit anaknya ini sama sekali nggak ada perubahan. Nah, di tahun 2001 itulah keluarga Lisa ini mulai berpikir lagi, ada apa ini? Kalau penyakit anakku ini penyakit medis, masa pengobatan yang kami jalani selama 3 tahun ini kok nggak ada perubahan? Nah, barulah di situ orang tua Lisa ini berpikir untuk mencari jalan lain, untuk mencoba berobat ke alternatif, mendatangi salah satu orang pintar lah, menceritakan semua apa yang dialami oleh Lisa. 3 tahun yang lalu anaknya ini sehat-sehat aja, tapi nggak tahu kenapa pada suatu hari ketika angin bertiup kencang, kurang lebih sekitar jam 7 malam, keesokan harinya Lisa ini langsung jatuh sakit. Dan sampai hari ini penyakit Lisa itu nggak bisa disembuhkan. Dan orang pintar ini mengatakan, anak kalian ini terkena santet. Nah, kedua orang tua Lisa ini nggak percaya. Nggak mungkin lah. Siapa yang mau menyakiti anak kami? Anak kami nggak pernah bertengkar dengan orang. Anak kami nggak punya masalah sama orang, yang nggak mungkin lah kalau dia dikirimi orang santet. Nah, orang pintar ini mengatakan, ya udah, kalau kalian nggak percaya, kalian nggak usah datang ke sini, kalian nggak usah bertanya kepada saya. Ya silahkan, kalian berobat ke tempat lain. Tapi kalau menurut penglihatan saya, anak kalian ini sudah parah penyakitnya. Kalau tidak segera diobati, bisa-bisa nyawanya terancam. Nah, barulah di situ kedua orang tua Lisa ini sedikit-sedikit percayalah dengan apa yang dikatakan oleh orang pintar ini. Tapi anehnya di sini ketika kedua orang tua Lisa bertanya kepada orang pintar ini, "Pak, gimana caranya untuk mengobati anak kami? Tolonglah, kami percaya dengan apa yang Bapak katakan. Tolong berikan jalan keluar dari permasalahan anak kami. Tolong Pak, tolong obati anak kami." Nah, orang pintar ini memberikan jawaban kepada kedua orang tua Lisa. Jawaban yang tidak masuk akal, yang membuat kedua orang tua Lisa ini bengong. Orang pintar ini mengatakan, sebenarnya dari awal ketika anak kalian terkena santet, itu sudah ada yang mau mengobati, tapi kalian sia-siakan. Kalian pelihara kucing nggak di rumah? Iya Pak, kami pelihara kucing. Kucing jantan, telon, belang 3. Loh, kok Bapak tahu? Lah itulah, kucing itu yang mau mengobati anak kalian, tapi malah kalian sia-siakan. Nah, jadi kedua orang tua Lisa pun menceritakanlah kelakuan-kelakuan aneh dari kucing belang 3 ini. Ya, apa yang Bapak katakan mungkin ada benarnya. Ketika malam kejadian, ketika ada angin ribut di rumah kami, kucing ini bertingkah aneh. Padahal kucing telon yang dipelihara Lisa ini kami ambil tuh dari kecil, Pak. Lisa ini nemu di jalan. Ketika dia pulang sekolah, dia nemu anak kucing. Nah, dibawalah karena kasihan. Kondisinya kurus, kotor. Dibawalah ke rumah dan diasuh oleh Lisa sampai besar. Nah, jadi pada saat angin ribut, sekitar jam 7 malam itu, kucing ini seperti gelisah sekali. Keluar masuk dari rumah, ngeong-ngeong menghadap ke Lisa, seperti dia ingin menyampaikan sesuatu. Bahkan Lisa ini sempat bertanya lah, istilahnya berdialog lah sama kucing itu. Kamu kenapa sih? Kamu mau makan? Kamu mau keluar? Nah, tapi kucing ini gelisah, loncat sana, naik ke atas tempat tidurnya Lisa, keluar dari kamar, keluar lagi, keluar rumah. Jadi kami itu takut, Pak, karena angin yang ada di luar rumah kami itu bertiup sangat kencang sekali. Kami tutup lah semua pintu. Nah, kucing ini karena dia gelisah, kami nggak tahu dia mau apa, dan kami merasa terganggu lah dengan keadaan di luar yang sudah huru-hara. Angin bertiup kencang, pohon seperti ingin roboh lah. Kami panik dan kami keluarkan lah kucing itu. Nah, jadi keesokan harinya Lisa ini bangun-bangun, kakinya tuh udah panas sekali, dia bilang. Nah, kucing telon belang 3 ini
menjilati kaki Lisa. Nggak biasanya kucing itu menjilati kaki Lisa dan ngeong-ngeong, Pak. Ngelihat kami itu kucing tuh ngeong-ngeong. Seperti dia tuh ngajak kami keluar. Jadi melihat istri saya, ngeong, ngeong, ngeong. Dia menatap keluar. Ya. Sudah ngeong menghadap istri saya. Dia menoleh keluar dan berjalan keluar. Sampai di depan pintu rumah. Dia kembali, ngeong, ngeong, ngeong. Seolah-olah, ayo sini ikutin aku ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kalau dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tapi kami tuh nggak tahu lah. Ya, nggak paham apa yang dimaksud oleh kucing ini. Kami beranggapan ya udahlah. Itu kelakuan dia biasa. Mungkin dia minta diajak main keluar. Karena Lisa ini setiap pagi dan sore sering ngajak kucing ini ya, main di teras rumah. Nah, jadi kelakuan kucing itu memang aneh. Apalagi ketika melihat Lisa sakit. Dia sering menjilati kaki Lisa dan memberi kode seperti ingin mengajak kami keluar yang seperti saya katakan tadi lah. Dan dia pernah, Pak, ya, membawa seperti daun-daun lah ya. Nggak tahu dia bawa daun itu dari mana. Dibawa ke tempat tidur Lisa, ditaruh di samping Lisa dan dia ngeong-ngeong. Seolah-olah ingin memberikan obat kepada Lisa. Tapi kami malah beranggapan kucing ini aneh sekali. Bahkan saya bapaknya Liza mengatakan, saya sempat berpikir untuk membuang kucing itu karena anak kami sedang sakit. Dia tingkahnya aneh. Nah, jadi paranormal ini, orang pintar ini mengatakan, ya itulah, kalian tuh nggak paham dengan apa yang dimaksud oleh kucing itu dan kalian ini juga nggak mengerti. Sebenarnya kucing telon belang 3, apalagi kucing itu jantan, itu adalah penangkal sihir, bukan pembawa hoki. Sebagian orang beranggapan kucing telon belang 3 jantan itu membawa hoki, pembawa rezeki. Itu salah. Sebenarnya itu adalah untuk tangkal sihir di rumah kalian. Dia tahu kalau ada makhluk-makhluk astral, ada makhluk-makhluk gaib yang ingin mengganggu rumah kalian, dia tuh tahu. Dan kucing inilah bisa jadi penangkal. Sebenarnya kalau pada malam itu kejadian ketika angin ribut bertiup kencang di rumah kalian, kalian tidak mengusir kucing itu keluar, mungkin saja anak kalian Liza tidak akan terkena santet. Nah, jadi orang tuanya Liza mengatakan, jadi gimana Pak? Untuk mengobati anak kami gimana? Ya nggak mungkin lah. Kami minta obat sama kucing, kami ngomong sama kucing, Cing, tolong Cing, obatin anak kami, nggak mungkin lah dia ngerti. Dan lagi-lagi, paranormal ini menjawab pertanyaan dari kedua orang tua Liza ini dengan jawaban yang nggak masuk akal. Dia mengatakan, apa yang Bapak katakan itu benar. Bapak harus meminta kucing itu untuk mengobati anak Bapak. Karena dia tahu penyebab sakit anak Bapak itu dia tahu. Batin saya mengatakan kucing itu bisa menyembuhkan anak Bapak. Bapak datang ke sini. Datang ke saya itu cuma perantara saja. Karena apa? Kalau Bapak nggak datang ke tempat saya, sampai kapanpun Bapak nggak tahu. Kalau kucing yang di rumah Bapak itulah yang bisa mengobati Lisa anak Bapak. Nah, jadi singkat cerita, orang pintar ini pun diajak ke rumah Liza untuk melihat kucing telon belang 3 yang dia maksud. Nah, jadi ketika orang pintar ini sampai di rumah Liza, kucing ini pun yang tadinya bertingkah aneh yang dikatakan kedua orang tua Liza, ketika bertemu dengan paranormal ini, dia duduk anteng, sama sekali nggak ngeong, seperti dia sedang berdialog dengan paranormal ini. Dan paranormal itu mengatakan, Cing, kalau kamu memang memiliki tuah telon belang 3, coba obati majikan kamu, obati Liza yang sudah membesarkan kamu, Liza yang sudah merawat kamu. Kamu bisa, aku tahu kamu bisa. Dan kucing itu segera berlari keluar dan mengais-ngais pagar dari rumah Liza ini. Pas sekali pintu gerbang yang lumayan besar lah. Nah, di tiang sebelah kanan dari pintu gerbang itu, di pinggir parit tuh ada seperti taman seperti taman kecil lah. Ada ditanami bunga banyak di situ dan kucing itu mengais-ngais di situ. Nah, paranormal ini mengikuti. Kedua orang tua Lisa ada juga di sana dan kucing ini menemukan bungkusan hitam. Bungkusan hitam yang ukurannya nggak terlalu besar lah. Ketika dibuka, bungkusan hitam itu berisi fotonya Lisa. Dan
Dari foto itulah santet ini bisa masuk ke dalam tubuh Lisa. Foto yang utuh ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terlihat. Dan di bagian kaki Lisa ini sudah banyak sekali bekas tusukan jarum. Jadi dari media santet foto inilah Liza ini terkena santet. Tapi pada saat foto itu ditemukan, ya, paranormal ini belum tahu kalau siapa yang mengirimkan santet kepada Lisa. Tapi paranormal ini sudah yakin kalau dari media foto inilah penyakit yang diidap Lisa di bagian kaki. Karena di bagian foto itu ya, di bagian kaki mulai dari pinggang ke bawah itu penuh dengan tusukan jarum. Nah, setelah kucing ini menemukan bungkusan hitam itu, dia lagi-lagi pergi meninggalkan rumah, mengeong-ngeong sambil menoleh ke belakang. Seolah-olah dia ingin ya mengajak, ayo sini ikut aku sini. Dan kucing itu berlari, masuk ke semak-semak dan gak lama kemudian kucing itu keluar dengan membawa beberapa ya seperti rumput liar lah. Ya, dibawa, digigit ya sama kucing itu dan berlari lagi ke rumah dan rumput liar yang dibawa sama kucing ini, yang digigit sama kucing ini, lagi-lagi diletakkan di samping Liza yang terbaring lemah. Orang pintar ini mengatakan kepada orang tua Liza, "Pak, Bu, apa yang saya katakan? Kucing inilah yang bisa mengobati anak bapak, anak ibu, dan kucing inilah yang tahu penyebab penyakit dari Lisa. Nih buktinya. Dia dapat menemukan foto yang menyebabkan Lisa ini sakit. Dari media foto inilah Lisa ini terkena santet dan foto ini nantilah kita urus. Yang penting kita coba untuk mengobati Lisa dengan obat yang diberikan oleh kucing ini. Jadi daun-daun itu direbus, sebagian diminum dan sebagian dioleskan ke kaki Lisa. Tapi ketika dedaunan itu diminum ya, dikonsumsi sama Lisa dan dioleskan ke kakinya, Lisa ini awalnya merasa tidak ada perubahan lah, masih merasa sakit. Dia masih susah buang air kecil dan dia masih menggunakan kateter untuk mempermudah dia kencing ya. Dan kakinya juga masih bengkak. Besar kakinya itu hampir sama besar lah dengan guling. Berkat kucing belang 3 ini, kucing telon ini rutin ya, membawakan Liza ini rumput-rumput liar, daun-daunan yang dibawanya dari luar rumah, diletakkan di samping Liza yang sambil ya terbaring lemah ini. Karena paranormal ini sudah berpesan kepada kedua orang tua Lisa. Ketika kucing itu membawa daun-daunan, membawa rumput liar, diambil dan direbus. Sebagian diminum dan sebagian dioleskan ke kaki Lisa. Dan alhamdulillah, hampir seminggu lah, Lisa ini mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan liar yang dibawa oleh kucing telon ini. Alhamdulillah, dia mulai, kencingnya itu mulai normal. Dia bisa lepas kateter dan kakinya yang tadinya bengkak, hampir segede guling, itu mulai kempes. Nah, jadi paranormal ini dipanggil lagi lah sama kedua orang tua Lisa untuk melihat kondisi anaknya. Dan paranormal itu mengatakan, apa yang saya katakan tidak meleset. Kucing yang kalian pelihara inilah yang bisa mengobati anak kalian. Karena dia tahu penyakit yang diidap anak kalian ini apa. Dia tahu obatnya apa. Dan karena tuah dari kucing belang 3 inilah dia bisa mengobati kalian. Dan di sini paranormal itu menceritakan kalau pada zaman dahulu, tabib-tabib pada zaman dahulu itu banyak belajar ilmu pengobatan dari kucing-kucing. Banyak belajar tumbuh-tumbuhan liar lah ya, rumput-rumputan yang bisa dijadikan obat itu ya dari kucing. Karena kucing ini bisa mengobati dirinya sendiri. Mungkin sahabat-sahabat bisa memperhatikan lah. Kalau kucing-kucing sahabat dilepas ke padang rumput ya, dilepas ke taman, pasti dia mencium-cium bau-bau rumput itu ya, mencium tumbuhan di sekitar dan ada beberapa tumbuhan yang dimakan oleh kucing itu. Nah, itulah obat yang dimakan untuk dirinya. Jadi, tabib-tabib pada zaman dahulu itu banyak sekali belajar ilmu pengobatan dari kucing. Kondisi Lisa pun sudah mulai membaik. Yang tadinya dia nggak bisa normal kencingnya ya, kakinya bengkak.
Jangankan untuk berjalan, berdiri aja dia nggak kuat. Dan sekarang Lisa sudah mulai pelan-pelan bisa berjalan, walaupun harus ditatih ya. Dia mulai terapi berjalan karena sudah lama sekali. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 3 tahun itu dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa berjalan. Karena kakinya bengkak. Ketika telapak kaki Lisa ini ditapakkan ke tanah, ditapakkan ya untuk berdiri, itu ya dia merasakan sangat perih sekali, seperti banyak sekali jarum yang ada di telapak kakinya. Namun alhamdulillah, setelah kucing belang 3 ini rutin memberikan ramuan kepada Lisa, alhamdulillah sekarang dia sudah mulai bisa berdiri dan belajar berjalan kembali. Nah, untuk pengobatan selanjutnya, paranormal ini mengatakan kita harus memecahkan teka-teki siapa yang tega menyakiti anak perempuan kalian. Karena santet yang digunakan orang ini cukup berbahaya. Dengan media foto ini, anak kalian bukan hanya bisa lumpuh. Kalau dia mau, kalau dukun yang mengirimkan santet ini mau, anak kalian bisa mati cuman karena foto. Memang banyak ilmu hitam ya, cukup mengerikan. Dari media foto saja, itu bisa digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, dan itu memang benar-benar bisa terjadi. Apalagi foto yang digunakan, foto seluruh badan, foto mulai dari ujung rambut ya, terlihat full lah, dari kepala sampai ujung kaki, itu sangat berbahaya sekali. Itulah foto yang bisa digunakan untuk menyakiti, foto yang bisa digunakan untuk memelet, foto yang bisa digunakan untuk membunuh kita. Jadi makanya orang-orang zaman dulu tuh nggak sembarangan dia berani ngasih fotonya. Tapi ya, kalau sekarang ya dengan perkembangan zaman, foto dengan seluruh ukuran badan full ya, mulai dari kepala sampai kaki, itu sangat mudah sekali didapat. Tapi mudah-mudahan sajalah ilmu hitam seperti itu ya nggak gampang digunakan ya, nggak sembarangan dukun lah bisa melepasnya. Nah, jadi paranormal ini pun mulai mengolah batinnya. Dia mencari tahu siapa yang mengirimkan Lisa ini santet. Walaupun sudah 3 tahun yang lalu, paranormal ini dapat melacak kalau yang mengirimkan santet kepada Lisa ini adalah teman sekolahnya ketika Lisa SMA. Dan Lisa juga mengatakan kepada paranormal kalau foto yang digunakan untuk media santet ini adalah foto ketika dia masih sekolah. Karena ya foto itu menggunakan pakaian putih abu-abu, dan Lisa ingat foto itu diambil pas sekali di depan sekolahan. Jadi dia foto rame-rame lah sama teman-temannya, tapi foto yang dapat oleh kucing yang digalinya, yang ada di dalam bungkusan kain hitam itu, foto Lisa itu digunting ya, berbentuk orang lah, kiri kanan itu udah nggak ada lagi. Nah, Lisa tahu itu adalah foto ketika dia SMA, dan ketika dia SMA memang ada salah seorang ya, teman sekelasnya lah, wanita, memang nggak suka lah sama Lisa. Karena pertama, Lisa ini berprestasi, dia selalu mendapatkan juara umum. Dan kedua, Lisa ini mendapatkan pacar yang meninggalkan Lisa ketika Lisa sakit ini. Itu ya boleh dikatakan idola lah di SMA-nya. Nah, wanita yang mengirimkan Lisa santet ini naksir sama pria tersebut, tapi pria ini lebih memilih Lisa. Jadi dia sakit hati ya, dia mengirimkan santet biar Lisa ini lumpuh. Dan memang skenario yang diciptakan oleh wanita yang mengirimkan Lisa santet ini memang mulus sekali. Ketika Lisa sakit, laki-laki yang ditaksirnya itu meninggalkan Lisa, dan dukun itu mengatakan, mantan pacar kamu sekarang sudah bersatu dengan wanita yang mengirimkan kamu santet. Dan Lisa pun menjawab, ya udahlah, yang penting sekarang aku bisa sembuh. Aku bersyukur sekali. Aku nggak mikirin siapa-siapa lagi. Aku nggak mikirin laki-laki itu lagi. Sekarang aku bersyukur sekali, Pak. Aku bersyukur sekali. Aku bisa berjalan. Aku nggak ngerepotin ibu bapakku lagi. Dan aku bersyukur. Aku memiliki peliharaan kucing telon ini. Dan
Paranormal ini juga mengatakan kepada Lisa, kamu bersyukur tuh bukan kepada kucing. Kamu bersyukur kepada Gusti Allah. Gusti Allah yang memberikan petunjuk kepada kucing ini untuk mengobati kamu. Memang kucing itu diberikan kemampuan oleh Gusti Allah. Tapi kalau Gusti Allah nggak mengizinkan kamu sembuh, kamu nggak bakal sembuh. 100 ekor pun kucing telon yang kamu pelihara, kamu nggak bakal sembuh. Nah, disitulah Lisa dan keluarganya mulai percaya dengan hal-hal mistis, mulai percaya dengan hal-hal gaib. Nah, di sini Lisa sudah bisa menerima keadaannya. Kalau dirinya ini 3 tahun menderita, itu terkena santet yang dikirimkan oleh teman SMA-nya. Dia ikhlas, sama sekali dia nggak mau menuntut balas. Lain hal dengan orang tuanya Lisa. Jadi setelah Lisa ini sudah sembuh total, kedua orang tua Lisa ini datang lagi ke rumah paranormal itu. Dia mengatakan, "Pak, walaupun anak kami sudah ikhlas, kalau dia sudah sembuh sekarang, dia menjalani masa 3 tahun yang menurut kami sangat menderita sekali. Dia nggak bisa bergerak. Dia ikhlas, tapi kami nggak ikhlas. Kami mau menuntut balas. Kami minta sama Bapak. Bapak tahu siapa orangnya. Sebutkan namanya kepada saya." Nah, paranormal ini mengatakan, kalau Bapak minta saya untuk menyebutkan namanya, ya lebih baik Bapak tanya sajalah sama anak Bapak Lisa. Anak Bapak tahu jelas. Anak Bapak pasti mengenalnya lebih dekat. Takutnya gini, kalau saya sebutkan namanya, ya namanya manusia Pak, ada hilapnya. Saya salah menyebutkan nama dan bisa terjadi salah paham. Nanti sempat terjadi hal yang tidak-tidak, Bapak balas dendam dan orang yang saya sebutkan namanya sakit atau kenapa-kenapa, saya yang kena dosanya Pak. Saya nggak mau. Kalau Bapak mau tahu siapa namanya, Bapak tanya sama anak Bapak. Nah, jadi ya udahlah. Kalau kamu nggak mau menyebutkan namanya siapa, sekarang begini, saya minta tolong kirimkan balik santet kepada orang itu seperti dia menyakiti anak saya. Buat dia seperti itu, buat dia menderita. Berapapun upahnya akan saya bayar. Nah, ini yang dikatakan oleh orang tuanya Lisa. Tapi paranormal ini mengatakan, kalau dari awal saya ingin menawarkan Bapak untuk menuntut balas, sudah saya katakan dari awal. Tapi untuk apa Pak? Semua yang terjadi ini teguran dari Gusti Allah. Sebenarnya ini bisa menjadi pelajaran untuk Bapak. Bapak bisa belajar dari anak gadis Bapak. Anak gadis Bapak aja ikhlas menjalani 3 tahun, menderita selama 3 tahun, masa Bapak nggak terima? Kalah lah Bapak sama anak gadis Bapak. Dan paranormal ini menolak mentah-mentah untuk menyakiti orang yang mengirimkan Lisa santet. Yang memang di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu Islam, mendendam itu juga nggak baik. Dendam itu dosa. Dan orang-orang yang menjalani ilmu sufi, paranormal yang menggunakan ilmu tarekat, mereka tidak akan mau mengirimkan santet, apalagi mengirimkan balasan. Mereka hanya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang terkena kiriman santet. Mereka tidak akan mau. Mereka diupah berapapun mereka tidak akan mau. Sama sekali tidak akan mau. Karena itu sudah menyalah dari tarekat yang mereka jalankan. Ilmu hakikat yang mereka jalankan. Ilmu sufi yang mereka jalankan. Nah, singkat cerita, kedua orang tua Lisa ini pun kemudian diberi nasihat lah. Diberi penjelasan bahwa apa yang terjadi ini ambil hikmahnya sajalah Pak. Yang tadinya Bapak tidak percaya dengan kuasa Allah. Dengan seekor kucing, Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan keajaibannya. Memang kalau kita pikir secara akal sehat, semua itu tidak bisa terjadi. Tapi ketika Allah berkehendak, kun fayakun, semua bisa terjadi. Bapak bisa melihat dengan mata kepala Bapak sendiri dan Bapak bisa menyaksikan. Ketika kucing itu melakukan pengobatan untuk anak Bapak, itu semua keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah. Bapak belum sadar juga dengan itu. Nah,
alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh paranormal ini, orang tua Lisa pun sadar. Orang tua Lisa pun minta maaf lah, karena dia sudah ingin menuntut balas. Karena dia sudah berniat melakukan hal yang buruk untuk membalaskan sakit hatinya. Nah, jadi akhirnya Lisa pun normal. Dengan kehidupannya yang normal. Dia sembuh dari penyakit kaki gajahnya. Dia sembuh dari penyakit yang susah buang air kecil dan kucing telon yang dipelihara oleh Lisa ini. Umurnya itu sampai 11 tahun. Semenjak kejadian itulah keluarga Lisa ini menganggap kucing telon yang dipelihara Lisa ini itu adalah keluarga mereka. Nah, kejadian ini sebenarnya terjadi di tahun 2001. Terjadi di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi. Saya mendapatkan kisah ini karena Lisa yang saya ceritakan di kisah ini merupakan kakak dari sahabat saya. Dan memang saya nggak sempat bertemu dengan kucing telon belang 3 yang dikatakan oleh keluarga Lisa ini, yang diceritakan bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan bukan Lisa saja yang disembuhkan oleh kucing itu. Ada satu kejadian lagi ketika ayahnya Lisa ini bekerja sedang membereskan halaman rumah. Nggak sengaja kakinya itu kena paku yang sudah berkarat. Telapak kakinya itu dalam sekali lah tertancap paku itu, dan dokter mengatakan kalau efek dari paku yang karatan itu akan menyebabkan tetanus. Sudah diberikan suntikan tetanus, tapi masih terasa nyeri, nyut-nyutan tuh masih terasa, dan dokter mengatakan kalau luka itu nggak sembuh, luka itu mulai membusuk, kaki bapaknya Lisa itu harus diamputasi agar infeksi dari luka itu tidak menyebar. Nah, ada satu keajaiban lagi terjadi di keluarga Lisa ketika dokter sudah memvonis kalau infeksi di kaki bapaknya Lisa ini tidak dapat diobati dan harus diamputasi. Kucing telon belang 3 ini tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba mendekati kaki bapaknya Lisa ketika mereka sedang di rumah, menjilat bekas luka yang sudah mulai membusuk di telapak kaki itu, dan alhamdulillah nggak sampai 2 minggu dokter yang mengatakan kaki bapaknya Lisa ini harus diamputasi kaget. Loh Pak, kok luka di kaki bapak bisa sembuh? Bapak minum obat apa? Bapaknya Lisa cuma ngomong, saya minum obat yang dokter berikan. Saya nggak minum obat apa-apa lagi. Saya sudah pasrah, Dok. Kalau dokter bilang amputasi, ya amputasi lah. Daripada infeksinya nyebar. Nah, Bapak Eliza cuma ngomong gini. Kemarin, kucing peliharaan saya menjilat bekas luka ini. Nah, semenjak kucing itu sering menjilati bekas luka saya ini, luka itu lama-lama kering-kering dan seperti dokter lihatlah. Infeksi di luka ini sudah hilang. Nah, dokter yang menangani bapaknya Liza ini bingung. Dia mengatakan, saya sudah menjadi dokter ini hampir 11 tahun, Pak. Baru inilah saya mendengar pasien saya bisa sembuh karena kakinya dijilat sama kucing. Di dalam dunia medis, ini memang gak masuk akal. Tapi saya yakin, Pak, dengan apa yang Bapak ceritakan. Karena ini adalah sebuah keajaiban. Nah, jadi memang ketika kita memelihara kucing, selain kucing itu bisa menjadi hewan peliharaan yang sangat lucu. Seperti saya memiliki seekor kucing, dan kalau sahabat-sahabat mengikuti Instagram saya, pasti sering lah saya update story memperlihatkan kucing saya yang belang 3. Tapi sayangnya kucing saya ini bukan jantan, kucing betina, tapi walau gimana pun kucing itu nggak tahu datang dari mana induknya, tiba-tiba melahirkan anak. Saya besarkanlah sampai saat ini, dan alhamdulillah kucing itu sangat nurut sama saya. Nah, memang ketika di rumah kita ada kucing, ketika di rumah kita ada melihara kucing, memang insya Allah lah untuk hal-hal yang berbau mistis, apalagi tentang kiriman-kiriman santet atau teluh, kucing ini sangat peka.
kucing ini ya seperti tahulah dia kalau tuannya atau majikannya ini akan dianiaya oleh orang, akan disakiti oleh orang. Nah, lain hal dengan kucing yang berwarna hitam polos. Banyak yang mengatakan kucing itu bisa menangkal api, bisa menangkal rumah dari kebakaran. Banyak yang mengatakan demikian, tapi wallahu alam, semua itu adalah rahasia dari Allah. Jadi ya, apapun warna kucingnya, kalau ada di rumah kita ya sebaiknya kalau mau diusir dengan baik-baik. Jangan disakiti. Karena bagaimanapun kucing itu adalah ciptaan Allah. Hewan yang tidak bersalah. Walaupun kucing itu berbuat nakal di rumah kita ya, seperti mencuri ya, mencuri makanan ya. Kalau makanan itu dicuri sama kucing, gini aja lah, kita beranggapan seperti di meja makan itu ada 4 potong ayam goreng. Tiba-tiba ada kucing masuk, diambil satu sama kucing. Kita nggak usah marah sama kucingnya. Kita anggap seperti ini. 4 potong dari ayam goreng itu hilang satu, anggap saja itu adalah rezeki kucing. Anggap saja itu sedekah kita. Sedekah makanan yang kita miliki. Insya Allah, ketika kita ikhlas, Allah akan menggantinya dengan berlipat. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Ya, di awal tadi saya katakan kisah ini cukup menarik, ya, karena memang nggak masuk akal. Tapi hal ini benar-benar terjadi. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri, ingin membagikannya kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, bisa kirimkan ceritanya ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan jangan lupa follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Provinsi Jambi maupun di sekitaran Provinsi Jambi yang ingin membagikan kisah misterinya, bisa datang langsung dan bisa langsung menceritakan pengalaman misterinya kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.